Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. YTP, channel alur cerita. Kali ini cerita seorang anak yatim. Suara di malam sunyi. Inilah ceritanya. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak yatim bernama Aji. Setelah kehilangan orang tuanya, Aji tinggal di panti asuhan. Meski ada banyak teman, ia sering merasa kesepian dan putus asa. Suatu malam, saat semua orang di panti asuhan sudah tidur, Aji terbangun oleh suara aneh dari luar. Dalam hati Aji, apa itu? Suara apa yang aku dengar? Aji mencoba untuk tidur kembali, tetapi suara itu semakin keras. Ia memutuskan untuk keluar dari kamarnya dan melihat. Aji berbisik, "Aku harus cek. Mungkin ada yang butuh bantuan." Ia berjalan pelan menuju halaman panti asuhan. Suara itu terdengar seperti tangisan. Saat Aji melihat ke arah taman, ia melihat sosok putih berdiri di bawah pohon. "Siapa itu?" kata Aji. "Kenapa dia menangis?" Dengan rasa penasaran, Aji mendekati sosok tersebut. Begitu mendekat, sosok itu berbalik dan wajahnya membuat Aji terkejut. "Aji, kenapa kamu datang ke sini?" Aji pun terkejut. "Kamu tahu nama aku? Siapa kamu?" "Aku adalah arwah yang terjebak di tempat ini. Aku ingin membantu anak-anak yatim sepertimu, tapi aku tidak bisa." Aji merasa takut, tetapi ada rasa ingin tahunya yang lebih besar. "Membantu bagaimana?" kata Aji. "Kenapa kamu terjebak?" "Aku kehilangan orang yang kucintai dan tidak bisa pergi. Jika kamu ingin keluar dari kesedihanmu, kamu harus belajar melepaskan rasa sakit itu." Aji merasa kesedihan di dalam hatinya. Ia tahu betapa sulitnya kehilangan orang tua. "Tapi aku merasa sendirian," jawab Aji. "Hidupku terasa kosong tanpa mereka." "Kamu tidak sendirian, Aji," jawab sosok putih itu. "Ingatlah, orang tuamu ingin kamu bahagia. Jangan biarkan kesedihan menguasai hidupmu." Tiba-tiba suara lembut itu menghilang dan Aji merasa seolah ada sesuatu yang membebani hatinya. Ia kembali ke kamarnya mencoba merenungkan semua yang terjadi. Aji berbisik, "Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin mereka kembali, tapi aku tahu itu tidak mungkin." Di pagi hari, Aji merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan teman-temannya di panti asuhan. Kata Aji, "Kalian, aku ingin kita melakukan sesuatu bersama. Kita bisa membuat kenangan untuk orang tua kita." "Kenapa?" tanya teman Aji. "Apa yang kamu maksud, Aji?" Aji pun menjawab, "Kita bisa membuat buku kenangan, mengumpulkan foto dan cerita tentang mereka." "Itu ide yang bagus," jawab teman yang kedua Aji. "Kita bisa menulis apa yang kita ingat." Mereka mulai bekerja sama membuat buku kenangan, saling berbagi cerita dan mengingat orang-orang yang mereka cintai.
Aji merasa hatinya lebih ringan. Aku merasa lebih baik sekarang, kata Aji. Mungkin aku bisa melepaskan sedikit rasa sakit ini. Malam harinya, Aji tidur dengan tenang. Dia tahu bahwa meskipun sosok putih itu membuatnya takut, pesan yang disampaikannya adalah sesuatu yang harus ia ingat. Aji berbisik, "Terima kasih, entah siapapun kamu, aku akan berusaha lebih baik." Dari malam itu, Aji mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Dia belajar bahwa meskipun kesedihan itu nyata, harapan dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam kenangan dan dukungan teman-temannya. Kehilangan orang yang kita cintai adalah hal yang menyakitkan, tetapi penting untuk terus melanjutkan hidup dengan berbagai kenangan dan dukungan satu sama lain. Kita dapat menumbuhkan kekuatan untuk mengatasi kesedihan dan menciptakan kebahagiaan baru. Itulah kisah seorang anak yatim. Suara di malam sunyi. Bantu like, share, komen, dan subscribe-nya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.